Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Firdaus Susanto dari program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop mengenai program manajemen restoran berbasis Java yang memanfaatkan berbagai konsep pemrograman berorientasi objek. Langsung saja kita buka baca NetBeans. Yang pertama kita membuat proyek yang bernama tugas 3. Di dalamnya terdapat kelas-kelas yang saya buat. Yang pertama, program dibangun dengan 7 file utama, yaitu menu item, makanan, minuman, menu item sebagai kelas abstrak, makanan, minuman, diskon, menu sebagai pengelola daftar menu, pesanan sebagai pencatat pesanan, main sebagai program utama. Tujuannya adalah program mudah dipahami. Selanjutnya, menu item. Pertama, saya membuat kelas menu item sebagai abstrak kelas. Kelas ini menjadi kelas dasar dari semua item menu restoran. Di dalamnya terdapat 3 atribut, nama, harga, kategori. Semua atribut diberi modifier private sebagai bentuk encapsulation, sehingga hanya bisa diakses melalui getter. Pada kelas ini saya membuat metode abstrak tampil menu yang wajib di-override oleh semua kelas turunannya. Dengan cara ini kita menerapkan konsep abstraction dan polymorphism karena setiap jenis menu akan menampilkan informasi dengan cara berbeda. Selanjutnya, kelas makanan dan minuman. Ini menggunakan konsep inheritance yaitu extends menu item. Artinya kedua kelas ini mewarisi atribut serta perilaku dari kelas induknya. Masing-masing kelas memiliki atribut tambahan. Makanan memiliki jenis makanan, minuman memiliki jenis minuman. Kemudian masing-masing mengoverride metode tampil menu. Inilah penerapan polymorphism di mana meskipun memanggil metode yang sama, hasil tampilannya berbeda sesuai jenis objeknya. Kemudian kelas diskon. Diskon juga merupakan turunan dari menu item, namun digunakan untuk menyimpan nilai diskon. Objek diskon nantinya bisa ikut dimasukkan ke dalam pesanan untuk menghitung potongan harga. Ini juga mengoverride metode tampil menu untuk menampilkan informasi diskon. Selanjutnya, kelas menu. Berikutnya kelas menu yang berfungsi menyimpan seluruh item menu menggunakan array list. Fitur-fitur dalam kelas menu meliputi menambahkan item menu ke dalam daftar dengan memanggil metode tambah menu, menampilkan semua menu dengan melakukan iterasi pada array list, dan memanggil metode tampil menu untuk setiap objek. Disinilah polymorphism terlihat jelas. Kemudian, mencari menu berdasarkan nama. Di sini saya juga menerapkan exception, yaitu ketika menu yang dicari tidak ditemukan, program melempar exception dengan pesan item menu tidak ditemukan. Menyimpan menu ke file text. Saya menggunakan buffer writer untuk menyimpan daftar menu ke file menu txt. Memuat menu dari file. Selanjutnya, memuat menu dari file. Menggunakan buffer reader untuk membaca kembali isi file dan membangkitkan objek menu sesuai kategori. Bagian ini menunjukkan penggunaan I/O dalam operasi file dalam Java. Selanjutnya, menu pesanan. Di kelas pesanan berfungsi sebagai penyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Di sini saya menggunakan array list untuk menyimpan daftar objek menu, metode tambah pesan, metode tampilan struk. Pada metode hitung total, semua objek pada makanan dan minuman ditotal. Jika terdapat objek diskon, nilai diskon dijumlahkan dan dipotongkan dari total harga. Selanjutnya terdapat metode tampil struk untuk menyimpan struk file ke dalam struktur txt. Dan juga ada muat struk dari file. Untuk memuat struk dari file ke dalam Apache. Selanjutnya kelas main Java.
Bagian terakhir adalah kelas main, yang berfungsi sebagai menu utama tempat user berinteraksi dengan program. Menunya terdiri dari tambah item menu, tampilkan menu, buat pesanan, hitung total pesanan, simpan struk, simpan menu ke file, muat menu dari file, muat struk pesanan dari file, kemudian keluar. Setiap pilihan memanggil metode terkait dari objek menu atau pesanan, saya menggunakan struktur switch case dan do while sebagai implementasi struktur keputusan dan struktur perulangan. Pada bagian pemesanan, user mengetik nama menu, lalu program mencarinya. Jika tidak ditemukan, maka program menangkap exception dan menampilkan pesanan error. Dengan demikian, konsep exception handling sudah diterapkan. Oke, selanjutnya kita coba run. Sini ada menu utama, ada tambah item menu, tampilkan menu, buat pesanan, hitung total pesanan, simpan struk, simpan menu ke file, muat menu dari file, dan muat struk pesanan dari file dan keluar. Ke pertama kita tambah item menu dulu. Makanan, nasi goreng, harganya misal 25.000. Selanjutnya untuk minuman, es teh 5.000. Selanjutnya untuk diskon, nasi gila, diskon harga 25.000, 10. Ini kita buat tampilkan menu. Di sini ada nasi goreng, es teh, dan nasi gila. Selanjutnya kita buat pesanan nasi goreng. Nasi goreng berhasil ditambahkan. Dan kita hitung total pesanan. Struk pesanannya masih kita bayar 25.000. Kemudian kita coba simpan struk. Struk berhasil disimpan dan kita simpan menu ke file. Menu berhasil disimpan. Sekarang kita coba ulang run-nya. Pertama kita lihat tampilkan menu. Menu masih kosong. Kemudian kita muat menu dari file. Menu berhasil dimuat. Sekarang kita coba tampilkan menu. Dan menu yang tadi kita simpan sudah bisa diakses kembali. Selanjutnya kita muat struk dari pesanan yang sebelumnya. Dan struk yang tadi kita pesan sudah berhasil dimuat. Demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.